Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, ketemu lagi di Gaya Maja Channel. Seperti biasa kita akan membahas seputar program Microsoft Word. Tapi sebelum itu, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di Gaya Maja Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini kita sudah berada di lembar kerja Word. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat kop surat yang bagus, rapi, dan juga otomatis. Artinya otomatis ketika kita membuat lembar-lembar selanjutnya, maka kop surat ini sudah otomatis akan ada di lembar-lembar selanjutnya sehingga kita tidak perlu membuat lagi. Jadi misalnya kita akan membuat kop surat dari PKK. Misal kalau kita bikin seperti ini kan sekalian, tim penggerak PKK. Nah, kalau ini kita jadikan kop surat, kita kemudian enter ke halaman selanjutnya, maka ini tidak akan terbawa. Atau halaman selanjutnya ini kawan-kawan bisa lihat di sini. Di sini di halaman kedua ini tidak ada tulisan tim penggerak PKK atau kop surat ini. Nah, bagaimana supaya ketika kita berpindah ke halaman selanjutnya atau membuat surat lagi, kita tidak perlu membuat kop surat lagi? Caranya mudah kawan-kawan sekalian, yaitu kita menggunakan header. Nah, kawan-kawan sekalian bisa menggunakan insert kemudian klik header, atau kalau kawan-kawan sekalian ingin lebih cepat lagi, ini ya. Nah, ini bisa menggunakan header, klik, kita masuk di header. Nah, tinggal kita ganti. Atau kalau ini kelamaan kawan-kawan sekalian bisa menggunakan cara cepat, yaitu kursornya kita letakkan di bagian atas kertas, sekalian ini bagian atas ya, di dalam margin. Jadi ini di atas ini, kemudian double klik di sini kawan sekalian. Nah, otomatis kita sudah masuk di header. Nah, kemudian kita masukkan gambar atau logo dari PKK. Caranya gampang. Di sini begitu kita masuk ke menu header ini, di sini sudah keluar di toolbar ada picture. Nah, ini kan sekalian pilih picture yang from file ya, bukan yang online. Kalau online, kalau sekalian mau nyari di online juga bisa, tinggal klik ini. Saya akan menggunakan yang sudah ada di komputer saya, tinggal klik saja di sini. Nah, kita masuk di sini, kalian bisa pilih di mana letak logo yang akan kalian ambil. Misal di sini logo PKK, klik kemudian klik insert. Nah, sudah keluar gambarnya, dan ini gede banget ya kawan sekalian. Nah, kita tinggal perkecil nih ya, kita letakkan kursornya di pojok sini, kemudian kita tekan kontrol, kemudian kita drag. Fungsi kontrol ini kan sekalian, jadi kalau kita tekan kontrol maka ini akan mengecilkan kanan kiri, tapi kalau kita hanya klik kemudian drag, dia hanya dari satu sisi saja. Misal sebelah sini. Nah, satu sisi saja. Tapi kalau kita tekan kontrol, kemudian kita letakkan kursor di sini, ini akan mengecilkan kanan kiri. Nah, kalau dari pojok sini, ini akan mengecilnya nanti rata kan sekalian. Oke, kira-kira misalnya segini besarnya logonya. Oke, ini sudah ada logonya. Nah, kemudian kita tinggal ketikkan ini tadi kan sekalian. Kita cek dulu ya kan sekalian, apakah benar ketika kita sudah masuk di header, maka di halaman selanjutnya juga akan muncul. Untuk keluar dari header,
kawan-kawan sekalian cukup klik juga di sini di luar margin ini kan di luar margin, klik di sini. Nah, ini sudah keluar. Ini tampilannya seperti gambar air, tidak begitu jelas, artinya ini tidak aktif, tapi yang aktif yang sini yang mau kita ketik. Tapi nanti kalau kita ngeprint, kawan-kawan tidak usah khawatir, ini tetap jelas ya sekalian. Walaupun gambarnya kita zoom in dulu, zoom out, zoom in dulu. Nah, gambarnya itu terlihat seperti gambar air. Ya, terlihat seperti gambar air, tapi nanti kalau kita print itu sama jelasnya, jadi bukan gambar air. Ini hanya menunjukkan bahwa headernya sedang tidak aktif. Jadi kalau kita ngetik tidak masuk di header. Kita cek kan sekalian, kita zoom in, zoom out dulu, maaf. Nah, kita lihat ternyata di halaman selanjutnya, halaman 2 juga muncul. Jadi ketika kita membuat logo di header atau membuat copy surat di header, maka otomatis nanti kalau kita enter, kita bikin surat selanjutnya atau nomor surat selanjutnya, maka sudah otomatis kopnya sudah ada. Jadi tidak perlu membuat kop berulang kali dan pasti sama kawan sekalian. Kita masuk lagi di kop suratnya. Kita masuk di sini. Nah, kemudian biasanya saya lebih senang menggunakan wrap text-nya. Kita double klik di sini. Kemudian saya menggunakan ini, in front text saja. Nah, jadi ini biar bisa digeser-geser lah, mudah untuk diedit-edit. Kemudian nanti kita akan membuat kop suratnya ini center kan sekalian. Ya. Jadi supaya nanti center bagus. Jadi nanti kita geser left indentnya dulu agar tidak di sini, tapi di setelah logo. Jadi nanti senternya adalah antara dari sini sampai sini. Kita ketikkan dulu, tim penggerak PKK Desa Luhur Budi, Kecamatan Keluhuran, Kabupaten Komika. Ini misal ya kawan sekalian. Alamat Jalan Kemerdekaan nomor 23. Nah, ini misalkan kop yang akan kita buat. Nah, kemudian ini kita perbesar kan sekalian. Biasanya kalau logo itu kan lebih besar. Nah, kita perbesar sampai segini. Nah, cara untuk memperbesar tulisan biar besar secara otomatis, kawan-kawan sekalian bisa melihat video-video saya sebelumnya yang akan saya tampilkan juga di deskripsi. Yang kita besarkan ininya. Jadi kawan-kawan sekalian, di video kali ini untuk membuat kop surat ini saya menggunakan beberapa tips yang sudah ada di video-video saya sebelumnya. Itu ya. Nah, kita bisa kemudian menggunakan margin 1,5 misalnya. Nah, kawan sekalian, sudah jadi ya. Marginnya 1,5. Cara untuk membuat margin kan kalian sekalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Kemudian kita buat center. Nah, ini kan sekalian. Ini tadi sudah belum saya bikin bold ya kan sekalian. Kita bikin bold dulu. Nah, jadi lebih tebal. Kemudian kita kasih garis ya kawan sekalian. Cara untuk membuat garis gampang kan sekalian. Jadi kawan-kawan tinggal masuk di menu insert, kemudian shape. Saya pakai ini ya. Nah, kita klik di sini, klik kemudian kita drag, kita tarik ke sini sampai sini. Nah, kita lepas. Ini defaultnya biru, kita bisa ganti
dengan warna hitam misalnya, kita ke atasin sedikit biar lebih mepet, lebih bagus. Kita ganti di sini di shape outline. Nah, kita klik. Nah, kalau kita ingin membuat garis ini biasanya kan biar agak beda, double, ada yang tipis tebal begitu, tipis-tipis, tebal-tebal, tipis tebal. Kita pilih di sini kawan sekalian, wake-nya ini more lines. Nah, di sini keluar. Tapi kalau di Windows yang lain biasanya tampilannya tidak persis sama kawan sekalian di sini ya. Dan di Windows saya tampilan seperti ini, tapi prinsipnya sama. Jadi ini ketebalannya kita tambah dulu. Di sini cuma setengah. Kita rubah jadi 2. Kita coba 2. Kemudian kompon tab ini di sini ada. Nah, ini ada beberapa tipe. Misalnya ini. Nah, belum berubah kawan sekalian karena ketebalannya tidak mencukupi. Jadi kita tambahkan sampai 3 misalnya. Nah, teman sekalian, terlihat ya. Kalau sudah kita close. Jadi kalau di Windows saya tampilannya seperti ini, tapi kalau di Windows lain ada beberapa yang tampilannya berbeda, tetapi prinsipnya sama. Jadi ini ketebalan kita tambah, kemudian tipenya yang kita ganti. Di sini ada beberapa pilihan, ada yang tebal, garis double ini, kemudian garis tebal tipis tapi yang tebal di atas, tipis di bawah. Ini juga sebaliknya. Ada juga yang ini 3 garis gitu ya kawan sekalian. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman sekalian. Kalau sudah kita close, jadi ini sudah jadi kopnya kawan sekalian. Nah, kita akan cek apakah di lembar-lembar selanjutnya juga ada. Kita zoom out dulu. Nah, ini kawan sekalian. Di lembar kedua, ya, ini lembar kedua, ini juga otomatis sudah ada kopnya. Jadi kalau kita akan bikin surat, kita tinggal enter saja. Kita coba sampai beberapa halaman. Banyak kawan sekalian. Nah, ada 10 halaman. Kita zoom out dulu. Nah, ini kawan sekalian. Semua halaman ini karena kita menggunakan header, maka semua halaman ini sudah ada kopnya. Jadi ketika kita bikin surat tidak perlu berulang kali membuat kop atau harus kopa-kopi. Jadi cukup sekali kita bikin. Kalau kita pakai header, maka kop suratnya sudah otomatis akan ada di setiap lembar surat yang kita bikin selanjutnya. Jadi salah satu fungsi header seperti itu kawan sekalian. Nah, di cara membuat kop surat ini tadi saya menggunakan beberapa tips yang sudah ada di video-video saya, baik untuk membuat tulisan itu menjadi center, cara cepatnya seperti apa, menjadi bold, kemudian insert picture dan lain sebagainya. Nah, kalau kawan-kawan sekalian ingin lebih detail bagaimana cara untuk membuat tulisan-tulisan ini, kawan-kawan bisa cek di video-video saya sebelumnya dan juga saya tampilkan di deskripsi. Saya kira itu kawan-kawan sekalian cukup mudah, semoga bermanfaat dan terima kasih.